Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Red Life yang setia. Topik bukan rahasia umum bahwa konflik adalah suatu yang destruktif atau merusak. Karena itu sedapat mungkin konflik tersebut harus dihindari. Konflik adalah pertentangan yang terjadi ketika kepentingan salah satu kelompok dihalang-halangi atau disingkirkan oleh kepentingan kelompok lain. Konflik akan memicu suatu kehancuran sebuah kelompok. Dalam Kejadian 13 ayat 1-18 terdapat sebuah kisah menarik tentang konflik yang terjadi antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Lot merupakan keponakan dari Abraham. Akibat jumlah mereka yang terlalu besar, mereka tidak lagi dapat diam bersama-sama di daerah yang sama karena binatang ternak membutuhkan rumput dalam jumlah yang banyak. Abraham berinisiatif untuk mendamaikan konflik antara kedua pihak yang sedang bertengkar. Abraham menawarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu tanah mana yang mau ia pilih. Pada akhirnya, Lot memilih tanah yang terlihat subur dan banyak airnya, dan Abraham harus menetap di tanah Kanaan. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar karakteristik Abraham sebagai anak Allah yang membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi para gembala mereka. Karakteristik Abraham yang pertama yaitu orang yang penuh iman. Abraham percaya pernyataan dan perkenanan Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan semakin berlimpah dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia taat ketika ia dipanggil Allah untuk berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini ada di Ibrani 11 ayat 8. Keputusan Abraham untuk tidak mencari keuntungan pribadi sekaligus membuktikan besarnya iman Abraham. Abraham tetap percaya kemanapun ia melangkah, bahkan ke tempat yang tandus sekalipun. Tuhan tidak pernah gagal menyertai langkah yang ia ambil. Inilah contoh dari seorang yang percaya akan panggilan dan pemeliharaan Allah. Abraham menuntaskan sebuah konflik dengan mempercayakan Allah untuk mengurusi urusannya. Sementara keputusan Lot berdasarkan pada apa yang ia pandang sebagai pilihan logis tanpa mempedulikan kehendak Allah. Karakteristik Abraham yang kedua adalah orang yang penuh pengharapan. Abraham berpegang teguh pada pengharapan yang didasarkan pada rencana dan janji Allah, bukan kepada kemampuannya memandang situasi dan kondisi yang ada. Manusia sering mendasarkan pengharapan pada apa yang ia pahami dan pada apa yang ia rencanakan. Abraham yakin segala sesuatu berjalan menurut rencana Allah, sesuai dengan waktu dan tahap yang ditetapkan Allah. Rencana Allah tidak dapat tergoyahkan oleh pikiran dan keinginan manusia. Allah tidak pernah melupakan rencananya atau meninggalkan pekerjaannya, walaupun manusia tidak percaya atau tidak memahaminya. Bukan tanpa kesulitan, berpegang pada pengharapan dan janji ilahi, Abraham pun tetap merasakan tantangan. Namun demikian, Abraham tetap bersabar menanti. Karena kesabarannya itu, pada akhirnya ia memperoleh apa yang Allah janjikan kepadanya sebagai bangsa yang besar. Pengharapan Abraham dan pengharapan kita dalam Allah adalah sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karakteristik Abraham yang ketiga adalah orang yang penuh kasih. Kasih adalah rasa keterikatan yang sangat dan dalam. Orang yang penuh kasih menyatakan perasaannya terhadap orang yang ia kasihi melalui tindakan, sekalipun hal itu menuntut pengorbanan dari pihaknya. Kasih membuat Abraham lebih mementingkan hubungan persaudaraan daripada kepentingan lainnya. Kasih Abraham terhadap Lot pun nyata ketika ia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Abraham berinisiatif mencari solusi yang menguntungkan orang lain, bukan dirinya. Padahal, bisa saja Abraham memilih terlebih dahulu daripada Lot, karena ia yang lebih senior daripada keponakannya itu. Inilah ketiga karakteristik yang seharusnya kita miliki di masa-masa sekarang, di tengah-tengah orang yang semakin mementingkan dirinya sendiri. Adalah yang seharusnya membawa damai lewat kehadiran dan kasih kita kepada sesama, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat dan merasakan perbedaan karakteristik anak-anak Allah sebagai pembawa damai.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan untuk menjadi pembawa damai, kita harus menjadi pribadi yang penuh iman, pengharapan, dan kasih. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.